Siwak, sunnah kecil yang hampir hilang, tapi dicintai Allah. Tahukah kamu, ada satu amalan sederhana, ringan, bahkan sering dianggap sepele. Tapi Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkannya. Bahkan, di detik-detik terakhir hidup beliau, amalan ini masih beliau lakukan. Amalan itu adalah siwak. Sebuah kayu kecil, yang bukan hanya membersihkan mulut, tapi juga mendatangkan cinta dari Allah. Lalu pertanyaannya, kenapa sesuatu yang terlihat sederhana ini justru sangat dicintai oleh Rasulullah? Dan, apakah kita sudah menghidupkan sunnah ini? Atau justru melupakannya? Satu siwak, sunnah yang terlihat kecil, tapi besar di sisi Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mencari amalan besar. Sholat panjang, sedekah besar, ibadah berat. Namun Rasulullah justru mengajarkan bahwa ada amalan kecil yang nilainya sangat besar di sisi Allah. Salah satunya adalah siwak. Siwak bukan sekadar membersihkan gigi, bukan sekadar menjaga penampilan, tapi ia adalah sunnah yang penuh keberkahan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Aku diperintahkan untuk bersiwak sampai aku khawatir akan diturunkan ayat Al-Quran tentang siwak." Hadits riwayat Ahmad. Bayangkan, sampai Rasulullah mengira siwak akan menjadi perintah wajib dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa pentingnya amalan ini. Dua siwak, membersihkan mulut, mendatangkan cinta Allah. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Nasai dan Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, siwak itu membersihkan mulut dan diridai oleh Tuhan. Hadits riwayat Al-Nasai dan Ahmad. Perhatikan dua hal penting. Membersihkan mulut, mendatangkan ridha Allah. Artinya, siwak bukan hanya urusan kesehatan, tapi juga urusan hubungan dengan Allah. Mulut yang bersih adalah mulut yang digunakan untuk membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Maka tidak heran, Allah mencintai kebersihan itu. 3 kebiasaan Rasulullah, siwak di setiap momen. Rasulullah tidak hanya menyuruh, beliau mencontohkan. Dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha. Jika Rasulullah bangun malam untuk tahajud, beliau bersiwak terlebih dahulu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, sebelum berdiri di hadapan Allah, beliau membersihkan mulutnya. Tidak berhenti di situ. Dalam riwayat lain, juga dari Imam Ahmad, Rasulullah tidak tidur kecuali siwak berada di dekatnya. Ketika bangun, beliau langsung bersiwak. Bayangkan, bangun tidur siwak. Mau sholat siwak. Mau beribadah siwak. Seakan-akan, siwak adalah bagian dari kehidupan beliau. 4 detik-detik terakhir, siwak masih di tangan Rasulullah. Inilah bagian yang paling menyentuh. Dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, yang juga terdapat dalam kitab-kitab hadits syahih, diceritakan, di saat-saat terakhir Rasulullah, beliau melihat seseorang membawa siwak. Beliau ingin menggunakannya, namun tidak mampu. Lalu Aisyah melembutkan siwak tersebut dan memberikannya kepada Rasulullah, dan beliau pun bersiwak di detik-detik terakhir hidupnya. Apa artinya ini? Siwak bukan kebiasaan biasa, tapi amalan yang melekat sampai akhir hayat. Ini bukan sekadar sunnah, ini adalah cinta. 5 manfaat siwak, antara sunnah dan sains. Hari ini, dunia modern baru menyadari bahwa siwak memiliki banyak manfaat kesehatan. Membersihkan plak, membunuh bakteri, menyegarkan napas, menjaga kesehatan gusi. Kayu siwak berasal dari pohon arak, Salvadora persica, yang mengandung zat antibakteri alami. Apa yang Rasulullah ajarkan ternyata selaras dengan ilmu kesehatan modern. Namun bagi seorang muslim, tujuan utama bukan hanya kesehatan, tapi mengikuti sunnah dan meraih ridha Allah.
6 masalah kita hari ini, sunnah yang terlupakan. Sekarang coba kita jujur. Berapa kali kita bersiwak dalam sehari? Apakah kita melakukannya saat bangun tidur? Sebelum sholat? Sebelum membaca Al-Quran? Atau kita justru lebih sibuk dengan hal-hal besar, tapi melupakan sunnah kecil? Padahal, justru di sunnah-sunnah kecil itulah terdapat keistimewaan besar. 7. Menghidupkan kembali sunnah siwak. Menghidupkan siwak tidak sulit. Mulailah dari hal sederhana. Sediakan siwak di rumah. Gunakan saat bangun tidur. Gunakan sebelum sholat. Gunakan sebelum membaca Al-Quran. Tidak perlu menunggu sempurna. Mulai saja dulu. Karena setiap langkah kecil menuju sunnah adalah langkah menuju cinta Rasulullah. Siwak bukan sekadar kayu kecil. Ia adalah simbol ketaatan, simbol kebersihan, dan simbol cinta kepada sunnah Rasulullah. Jika sesuatu yang kecil saja bisa mendatangkan ridha Allah, lalu kenapa kita masih meremehkannya? Hari ini, mungkin kita belum mampu melakukan amalan besar. Tapi, kita bisa mulai dari yang sederhana, dari siwak, karena bisa jadi amalan kecil itulah yang kelak menyelamatkan kita di hadapan Allah. Jika kamu ingin lebih banyak belajar sunnah-sunnah Rasulullah yang sering terlupakan, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Karena di sini, kita akan mengupas tipis jejak-jejak mulia Rasulullah